3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita bisa datang ke rumah Allah ini, duduk di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini dinilai amal ibadah, amal saleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, hadis daripada Sayyidina Ka'ab ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Ka'ab bin Malik adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lanjutan daripada kajian hadis kita yang kemarin itu, riwayat daripada Abdullah ibni Mughaffal. Kata Abdullah ibni Mughaffal kemarin itu, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Bersumpah dia dengan 3 kali. Wallahi ini uhibbuk, demi Allah aku mencintaimu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Pikirkanlah dulu baik-baik, kata Rasulullah. Betul tak engkau mencintai aku? Itu hadis yang kemarin. Diulang balik. Wallahi inni uhibbuk, demi Allah aku mencintai engkau ya Rasulullah. Pikirkan dulu, kata Nabi. Padahal sebenarnya kalau ada orang mengucapkan inni uhibbuka fillah, kita mesti cepat membalas inni uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah, Ustaz. Wajib kita menjawabnya inni uhibbuka fillah. Cepat. Tapi Nabi curiga dengan lagi-lagi ini. Maka kata Nabi, pikirkan dulu, kata Rasulullah. Diulangnya balik, wallahi demi Allah ini uhibbuk. Pikirkan dulu, kata Rasulullah. Diulangnya balik, wallahi ini uhibbuk. Barulah dijawab oleh Rasulullah. Apa kata Nabi kemarin? Kalau betul engkau mencintai aku, maka bersedialah engkau untuk cepat menjadi miskin. Itu hadis yang kemarin itu. Jadi kalau memang mencintai Rasulullah, siap-siap cepat miskin. Kenapa cepat miskin? Karena yang menjadi kekasih Rasulullah itu orangnya mudah tajir, orangnya sahibus suduq, orangnya yang mudah memberi. Tak ada orang kendaraan untuk berangkat perang, beliau belikan. Tak ada senjata untuk berangkat perang, dibelikan oleh sahabat Nabi SAW. Itu syarat untuk menjadi kekasih Rasulullah, bersedia untuk cepat menjadi miskin. Maksudnya itu pemurah dan peramah gitu nih. Hadis hari ini Ka'ab bin Malik. Hampir-hampir sama dengan hadis sebelum. Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ka'ab bin Malik ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, asli penduduk Ansar, penduduk Madinah. Beliau ini sempat menjadi isu di Madinah itu ketika beliau tak ikut perang Tabuk. Orang seluruhnya ikut perang Tabuk, tapi Ka'ab bin Malik tak ikut perang Tabuk. Ada 3 orang teman Ka'ab bin Malik tak ikut perang Tabuk. Bukan karena ingkar kepada Rasulullah, bukan tak suka dengan syariat, bukan murtad, bukan.
Tapi ketika itu dia lalai. Lalainya belum mempersiapkan senjata, belum mempersiapkan kendaraan, belum memiliki umrah, belum memiliki uang untuk ditinggalkan keluarga. Akhirnya dia tak bisa berangkat untuk pergi ke perang Tabuk. Akhirnya setelah balik dari perang Tabuk, Nabi SAW di Madinah ditemui oleh Ka'ab bin Malik. Jujur Ka'ab bin Malik, bukan mengada-ngada. Dia datang ke Rasulullah, dia jujur. Aku datang ke sini ya Rasulullah menyampaikan aku tak ikut perang sebenarnya seluruhnya karena kelalaian aku ya Rasulullah. Bukan karena aku capek, bukan karena aku tua, bukan karena aku tidak dicari alasan-alasan yang lain, karena jujur saja. Memang aku lalai ya Rasulullah. Kata Nabi, dah. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, tak boleh berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Berapa lamanya? 40 hari lamanya. Lama itu. Orang tak boleh bicara. Nabi melarang. Kalau Nabi melarang, kalau kita lakukan juga berarti maksiat kita kepada Rasulullah SAW. 40 hari lamanya. Lama yang 40 hari itu tidak Nabi yang menentukan. Kata Rasulullah, tak ada yang boleh berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Itu saja kata Rasulullah. Tiap hari malulah. Merasa disudutkanlah seperti itu. Itu hukuman bagi orang yang tak mau berangkat perang. Dan dia tidak murtad. Tidak ada uzur. Uzur untuk melarang dia berangkat perang itu tak ada. Kata Nabi, jangan. Jangan, kata Rasulullah SAW berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Setiap saat Ka'ab bin Malik solat. Tetap seperti biasa Ka'ab bin Malik datang ke masjid Nabi. Tapi orang tak ada mau berbicara. Orang tak mau berbicara, tetap dia laksanakan ketaatan, dia tahajud malam hari, dia juga baca Quran, tetap taat, ditingkatkan ketaatannya oleh Ka'ab bin Malik. Bukan Ka'ab bin Malik berputus asa juga, tidak. Ka'ab bin Malik ingin cepat kembali bahawa dapat perhatian Allah dan perhatian Rasulnya. Betul, di hari yang keempat, itu turun surah At-Taubah kalau tak salah saya itu di bagian pengakhir surat At-Taubah itu disebabkan karena Ka'ab bin Malik turun ayat itu. Bahawa Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik wasalasatun, dan 3 orang teman, 2 orang teman daripada Ka'ab bin Malik diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi panggillah Ka'ab bin Malik, Nabi sampaikan ke Ka'ab bin Malik, mulia engkau ya Ka'ab. Alangkah mulianya engkau ya Ka'ab disebabkan karena engkau turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena Ka'ab bin Malik turun ayat Allah, Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Semenjak itulah Ka'ab bin Malik semakin kuat, kokoh imannya, dan Ka'ab bin Malik menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu Nabi panggil datang ke rumah. Untuk apa? Untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ka'ab bin Malik ini termasuk pensyairnya Rasulullah, tukang qasidah Nabi. Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Zuhair, Hasan bin Sabit, itu tukang qasidah Nabi. Nabi ada tukang qasidah apa? Ada pula tukang baca Quran Nabi. Jadi tukang baca Quran Nabi bukan berarti Nabi tak baca Quran. Nabi baca Quran, tapi Nabi suka juga kepada orang lain yang membacakan Quran untuk Nabi. Maka Nabi katakan kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Sayyidina Abi Musa Asy'ari, "Iqra'u 'alayyal Qur'an," kata Nabi. Bacakan Quran kepadaku, kata Rasulullah. Sedang duduk-duduk santai-santai dengan para sahabat, "Iqra' 'alayyal Qur'an," bacakan Quran kepadaku, kata Rasulullah. Kata sahabat, "Bagaimana kami membaca Quran? Quran itu diturunkan untukmu ya Rasulullah. Sedangkan Quran itu diturunkan kepadamu. Bagaimana mungkin kami membacanya ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Inni uhibbu," aku mencintai, menyukai orang membacakan Quran untukku. Maka di mana ada orang membacakan Quran, di mana ada para qari membaca Quran, simak, dengar, karena itu bagian daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tukang baca Quran Nabi, ada Abi Musa Asy'ari yang paling bagus-bagus suaranya. Kemudian yang kedua itu ada Abdullah bin Mas'ud. Kalau tukang azan Nabi ada 3. Tukang azan Nabi 3. Kita kenalnya Bilal saja. Karena makanya setiap Jumaat itu yang bertindak sebagai Bilal katanya. Padahal ada je yang 2 lagi. Yang 2 lagi itu Abdullah bin Ummi Maktum satu. Kemudian Ka'ab bin Zuhair. Itu tukang azannya Rasulullah SAW. Tidak senantiasa Bilal, enggak.
Kadang Bilal uzur, naiklah Abdullah bin Ummi Maktum. Kadang Ka'ab bin Zuhair itu tukang azannya Rasulullah SAW. Qari Nabi 2 tadi, Abdullah bin Mas'ud, Abi Musa Asy'ari. Tukang azan Nabi 3, Bilal ibni Abi Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian Ka'ab bin Zuhair. Tukang kasidah Nabi juga 3. 3 tukang kasidah Nabi. Hasan bin Sabit, Ka'ab ibni Zuhair, kemudian Ka'ab bin Malik. Itu tukang kasidah Nabi. Memang kasidah. Makanya kita heran juga menengok kawan-kawan hari ini yang anti dengan kasidah itu. Dikatakan kasidah itu bid'ah, tak ada nyanyian di zaman Rasulullah. Bukan, hadis dalam Sahih Bukhari ada itu. Jelas hadisnya itu. Itu yang membaca syair itu telah 3 orang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada para sahabat, dan Nabi bahkan menyukai itu. Buktinya ketika Sayyidina Hasan bin Sabit dibesarkan matanya oleh Sayyidina Umar. Hasan bin Sabit bernyanyi di dalam masjid, dibesarkan matanya oleh Sayyidina Umar. Dilawan oleh Hasan bin Sabit. Aku pernah melantunkan kasidah ini di tempat ini, di depan orang yang lebih mulia daripada engkau. Di depan orang yang lebih mulia daripada Sayyidina Umar. Depan Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab pun diam. Bahawa dalil-dalil kasidah itu banyak sekali banyak. Makanya sampai hari ini, ya, didikan masyaikh kami kepada kami, baik waktu ngaji di Azhar, di Mesir, di Sudan, sampai di Mekah, biasanya dalam majlis itu dipakai kompang gitu. Memang pakai kasidah, pakai alat kompang itu. Itu rebana, itu memang sunnah hukumnya, dan memang disepakati oleh para ulama itu dibolehkan. Bukan perkara haram gitu. Jadi kalau menurut kawan-kawan kita Wahabi, tak boleh katanya. Memainkan musik itu haram. Ya, musik yang mana? Musik yang haram. Sedangkan itu jelas para sahabat Nabi memainkan musik-musik itu. Ya, Ka'ab bin Zuhair itu orang-orang yang luar biasa, ahli-ahli syairnya. Ka'ab bin Malik itu orang yang Masya Allah tabarakallah. Tapi Ka'ab bin Malik ini untaian puisinya, syairnya itu banyak untuk perang. Jadi kalau perang, syair beliau lah yang dibaca. Itu sunnah, Pak. Jadi hidupkanlah. Ada enggak ya di rumah kita kaset-kaset itu, atau mungkin di mobil kita? Ini enggak vakum kaku aja macam kuburan ini. Antok dia menjadi rumah tu. Di rumah tak ada heboh pun tak boleh. Surur diam, tak ada sedikit pun suara anak pun bergelut, tak boleh. Jadi macam mana rumah tu jadinya? Anak bergelut marah juga kita. Tenang katanya. Jadi diam aja rumah tadi. Di atas mobil macam tu juga. Tak ada heboh sedikit pun, diam. Kemana kita kata istrinya? Tunggu aja lah katanya, tengok aja lah katanya. Anak tak boleh bicara apa-apa di belakang. Diam. Dah sampai rumah makannya, kami konyang katanya. Kami makan dulu katanya. Jadi tak ada apa. Sopirnya nak makan, penumpangnya masih kenyang. Jadi tak serasi dia. Kemana? Sopirnya nak ke mall, penumpangnya ingin main-main ke kebun. Jadi tak serasi. Maka oleh karena itu, Imam Nawawi mengatakan termasuk rahatul qulub, untuk menjinakkan hati, untuk menenangkan hati, itulah adanya qasidah. Gitu dia. Ya lagu lagi, ya lagu-lagu qasidah, solawat gitu. Bukan lagu-lagu yang lain juga, enggak. Para sahabat Nabi sampai masyayikh kita menganjurkan itu. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Kita dulu ada Hadat Alwi, ada Sulis. Dulu waktu masih kecil-kecil dululah. Masih ada itu. Jadi hidup, suasana itu hidup ya. Sekarang dah banyak, dah ada Habib Syekh, apalagi yang dari Mesir itu, yang sekarang ada di Indonesia, Mustafa Atif. Itu boleh tengok itu di dalam video itu. Mustafa Atif itu luar biasa, Masya Allah. Dia kalau ada artinya enak Bapak Ibu mengartikan, membaca artinya itu. Apa kasidah yang dibaca itu? Kasidah itu ada yang memuji Rasulullah, ada yang memuji Allah, dan bahkan ada kecintaan ingin sampai ke Madinah. Seperti kasidah yang kami baca malam tadi, itu kecintaan dan kerinduannya para salihin untuk bisa sampai ke Madinah. Ya Raudatul Hadil Syafi' wa sahibaihi wal baqi'.
Ya Rawdatil Hadi Syafi' Ya Sahibaihi wal Baqi' Uktub lana nahnul jami' Li ziyaratan li habibina. Dah lama tak sampai ke Madinah. Dah lama tak pergi ke Madinah. Hati para sahabat rindu ingin ziarah ke makam Rasul. Nabi tak ada lagi. Nabi sudah meninggal dunia. Para salihin rindu sekali ingin ke Madinah. Tapi jarak jauh. Jadi bagaimana cara? Sambil memenung-menung, bacalah kasidah itu. Dibacalah kasidah itu untuk menumbuhkan rasa-rasa mahabbah. Terus memupuk rasa mahabbah. Ya Rawdatil Hadil Syafi' Ya Rawdah, ya yang dikuburkan di Rawdah Sayyidina Rasulullah SAW. Syafi' yang bisa memberi syafaat Rasulullah SAW. Ya Sahibaihi wal Baqi' Ya Sahibaihi wal Baqi' Ya sahib, ya Rasulullah wal Baqi' ay orang-orang yang ada di Baqi'. Uktub lana nahnul jami' li ziyaratan li habibina. Tuliskanlah kami ini termasuk orang-orang yang selalu ziarah ke makam kekasih kami sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerinduan para sahabat itu dibuatkan dengan syair, dengan lagu, dengan kasidah begitu dia.